Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar fikih bahwa Allah mencintai orang yang suci. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis. Kompetensi dasar menerapkan tata cara mensucikan najis. Tujuan pembelajaran: setelah siswa mempelajari materi pembelajaran, diharapkan siswa mampu memahami pengertian najis dengan benar. Yang kedua, mengetahui macam-macam najis dengan benar. Dan yang ketiga, mengetahui cara mensucikan najis dengan benar. Nah, ayo perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman yang pintar dan hebat, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensucikan diri dari najis. Kenapa ya harus suci? Karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Pakaian kita harus suci dari najis. Badan kita harus suci dari najis. Ayo belajar agar kita bisa mensucikan diri dari najis. Karena orang yang suci dari najis pasti disayang Allah. Ayo mengamati apa yang telah terjadi dengan seorang anak pada gambar di atas ya. Pernahkah kalian mengalami hal ini? Nah, sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu pasti sudah tahu bahwa air pipis kita hukumnya najis. Ayo teman-teman, mari kita belajar tentang apa itu najis dan tata cara bersuci dari najis. Selamat belajar. Tata cara bersuci dari najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Contohnya, air pipis, kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, muntah-muntahan, darah, dan lain sebagainya. Apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika kita sholat sedangkan pakaian kita terkena najis misalnya, maka kita harus mengganti celana yang kita pakai. Jika celana yang kita gunakan ketika sholat terkena cipratan air pipis, maka sholatnya tidak sah. Maka wajib mengulangi dengan mengganti celana. Pakaian yang kita gunakan ketika sholat haruslah suci dan tidak terkena najis. Jenis-jenis najis ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Najis ringan artinya najis yang cara mensucikannya dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Setelah najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya,
Pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apapun, kecuali air susu ibu atau ASI. Maka itu termasuk najis ringan. Maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Jadi cukup dipercikkan saja. Yang kedua adalah najis sedang. Artinya, najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, dan baunya hilang. Contohnya, air pipis, muntah-muntahan, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, selain anjing dan babi, dan lain sebagainya. Maka cara mensucikannya yaitu membasuhkan air pada benda yang terkena najis tersebut sampai rasa, warna, dan baunya hilang. Dan yang ketiga adalah najis berat. Artinya, najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah. Contoh dari najis berat adalah bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liur anjing dan babi. Jadi kalau kalian bersentuhan dengan anjing atau babi atau terkena air liurnya, maka kalian mensucikannya dengan membasuh air sebanyak 7 kali basuhan. Dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, sekarang mari kita bernyanyi tentang macam-macam najis dengan irama naik-naik ke puncak gunung. Sudah siap? 1, 2, 3. Najis, najis, itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Baik, terima kasih ya. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Bu Husnul. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.